Oke, selamat siang teman-teman. Pada hari ini kita bakal kembali ke main quest di Flappy Bird Final Part setelah kemarin udah belajar dan sekarang kita belajar lagi di final partnya guys. Jadi aku sebagai moderator dan Mas Kurniawan sebagai pemateri kita kali ini. Oh, halo Mas Kurniawan, halo. Halo, halo. Halo, oke. Ini anggotanya baru 13 doang ya? Wajar lah, apa mungkin hari-hari libur ini? Oh ya, hari-hari ini tidur siang. Iya. Mungkin udah pada pulang kampung kali, Samudra. Nah, ya aku juga pulang kampung sih ini. Hmm. Oke deh, biar nggak lama-lama langsung aja kali ya. Oke, langsung aja Bang. Oke, kita langsung buka unitinya aja dulu. Kelihatan kan mas, ininya apa? Share screen saya. Oke, kelihatan, kelihatan. Teman-teman kelihatan nggak? Oke, buat temen-temen juga sekalian, apa bisa dibuka juga unitinya sembari nunggu. Ini untuk materi kali ini kita bakal buat UI, kemudian juga dari buat UI, kemudian apa skor juga apa ya, game over. Maaf habis kelamaan di sebentar. Oke, buat kalian yang udah buka unitinya, main kita udah apa, udah ngerjain dari segi player, kemudian dari pipe spawner juga apa ngegerakin dari pipanya juga gitu loh. Jadi kalau kalian masih ingat, kita coba main sebentar dulu. Jadi main udah apa, mekanik dasar. Jadi dari pipe spawner udah bekerja, player juga. Dan ketika player tertabrak sendiri itu bakal memberhentikan permainan gitu. Sekarang kita coba buat groundnya ini seperti bergerak. Jadi pertama di bagian groundnya ini coba kita extend dulu. Oh, ini nih kalau buat kalian yang pengen ngegedein tapi kena stretching, itu bisa di bagian draw mode-nya kita ganti ke arah tiled. Kemudian sesuaiin aja nih height sama ininya, width-nya. 6. Oke. Kemudian kita pasang animasi atau animator. Kemarin, nah buat animator
kalian buat aja di apa, misalnya sih saya udah punya kelas animation, terus betul lagi mungkin miss. Kita buat animator untuk si bagian groundnya. Di bagian create kemudian animator controller. Mungkin ground controller. Anim controller. Oke, terus kita tinggal drag and drop aja. Habis itu bagian groundnya kita ke animator. Jadi buat kalian yang nggak ada tab animatornya tinggal ke Windows, terus ke entah di mana ya. Di animation kemudian animator gitu. Di sini kita ke animationnya, kita create di bagian mesh, kemudian ground moving aja. Kemudian di bagian animasinya, ini kita klik tombol keyframe recording. Nah, kalau udah merah begini, ini berarti kita sedang udah lagi di record gitu. Jadi nggak usah digerakin gini. Di bagian frame ke 0 atau initial frame-nya, kita pasin aja buat memenuhi ruangannya, memenuhi dari kamera. Terus kita coba di frame 30, kita gerakin dia sampai kayak begini, kita kira aja. Terus kalau udah, kita coba play dulu. Nah, dia udah kayak bergerak gitu ya. Kalau udah kayak gini, karena masih terlalu cepet kayaknya, kalian ke ripple, kalian ke klik 3 di bagian animator ini, tik 3 di animation, kemudian ke set sample rate ke arah 30. Jadi ini buat memperlambat gitu. Ini supaya lebih smooth lagi, kita ke arah pilih 2 frame ini atau Ctrl A, kemudian klik kanan, terus di botengan kita jadiin dia linear, biar untuk animasinya itu bergerak secara linear gitu. Nah, oke, kalau ini udah, tinggal coba aja, kita coba play. Nah, ini bagian groundnya selesai, kayak udah ada efek dia itu bergerak gitu, ikut bergerak juga, bukan cuman dari pipanya doang. Oke, kemudian selanjutnya mungkin kalau teman-teman udah kan ya buat ground ini. Kalau misalkan udah, kita coba bikin UI dari game overnya. Buat UI sendiri itu kalian klik kanan, kemudian ke UI, dan ke arah saya lihat dulu asetnya. Asetnya ini game over itu, bentuknya ini ya, image. Jadi klik kanan UI, kemudian kita ke arah image. Mungkin buat lebih rapi lagi, kita buat empty di bagian kanvasnya, kemudian kita game over UI. Image ini kita cari game over 12. Image satu lagi, over image, kita namanya biar gampang dikenal. Over di bagian 13. Oke, ini di bagian game over UI-nya, di bagian game object game over UI, kalian ke ke rect transform, pencet ini. Jadi kalian penuhin aja. Klik shift sama alt, ditekan terus ke stretch yang ini. Jadi ini bakal make semua pixel kameranya. Terus di bagian game over sama over image-nya, kalian ke shift sama alt ditekan, terus juga pindahin ke arah tengah.
Kita tinggal rapiin aja. Kemudian habis itu kita tambah lagi button buat restart gamenya. Kita button restart, namanya restart game button. Di mana ya? Oh ini, di spread 30. Set natif. Dan kita perbesar aja. Ini kalau kalian pengen perbesarnya sama rata atau biar kagak ke stretching, itu kalian pencet shift sama alt. Jadi dia bakal memperlebar di semua sisi. Kita samain di bagian tengah. Oke. Nah kalau udah begini, gimana tuh caranya kita buat nge-restart dari gamenya? Jadi ini kalau misalkan kalian coba play ya, kalian coba play kemudian mati, ini pas di tombol ini tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak ada efeknya. Nah cara biar ada efeknya itu di bagian on click, saat diklik kita pengen ngelakuin apa gitu. Nah di sini untuk hal yang berbau buat dari gamenya sendiri, ini kita bisa buat script khusus dengan nama game manager. Nah jadi game manager ini nih dia bakal berguna buat nentuin dari arah flow dari game kita gitu. Kita create empty aja, game manager, kita masukin dan kita coba edit. Oke, di sini kita coba bikin kelas namanya function, namanya itu restart game. Jadi public void restart game. Nah pas di restart game, dibanding kita ini apa ini? Dibanding kita ngebuat timescale di bagian player, karena dari segi pattern sendiri seharusnya player ini nih, dia ini khusus buat script player ini, dia ini berguna buat codingan playernya aja gitu. Jadi ini kita bisa pindahin dia ke arah game manager. Kita bikin lagi game over. Kita pindahin dia di sini dari arah player. Nah, terus kita coba panggil si game manajernya. Nah, karena game manager ini dia itu biasa dipanggil oleh siapa aja, di sini kita bisa mengambil referensi dia itu dengan public game manager, terus game manager, kita kasih nama game manager. Nah, kita bisa mengambil referensi dia dari sini, kemudian kita drag and drop si player game manajernya. Apa nggak ada? Bisa kita drag and drop. Tapi di sini saya mau kenalin kalian dengan pattern salah satu pattern yang bakal kalian lumayan sering pakai, itu namanya adalah singleton pattern. Jadi singleton pattern itu ngebuat, karena game manager kita ini dia cuman satu doang ya, karena yang bakal ngatur flow dari game kita ini dia cuma satu, si game manager ya ini. Kita bisa bikin dia static. Jadi
kita bikin public static game manager dari instance. Jadi apa sih static ini? Jadi static ini jadi setiap kelas, kalau kalian tahu, misalkan kalian punya misalnya kalian punya 2 player nih. Dan kalian punya 2 player. Nah, di setiap value atau nilai dari data tipenya ini atau nilai dari jump height, max down ini kalian bisa ubah-ubah sesuai dari setiap playernya. Gitu. Bisa di sini 5, di sini kemudian 8. Tapi kalau misalkan static, jadi static itu dia cuman ada satu doang gitu di antara multiple, di antara banyaknya dari kelas yang dibuat atau dari si player dibuat ini gitu. Jadi kalau static dia cuman ada satu doang, jadi dia berasal dari kelasnya. Jadi nilainya itu dia satu di seluruh kelas atau script yang dipakai oleh game object. Intinya gitu sih. Nah, jadi kita buat static instance, kemudian kita di bagian awake kita cek kalau misalkan instance-nya dia sama dengan 0 atau instance-nya dia belum ada, kita jadiin instance-nya ini sebagai this atau kelasnya ini sendiri gitu. Karena dia tipenya game manager, jadi kita ubah dia ke arah kelasnya sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan udah ada, misalkan kita punya 2 game manager atau lebih, dia bakal ngancurin game object tersebut. Jadi misalkan di sini nih, jadi saya punya multiple game manager ya. Nah, karena kita jadiin dia setiap kalau instance-nya dia udah ada, dia bakal ngancurin dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita coba play, nah itu bakal hancur sendiri. Game manager itu bakal hancur sendiri, cuma tersisa satu game manager doang gitu loh. Jadi ini memastikan cuma satu instance doang yang ada. Nah, kalau udah kayak gini di bagian player, kita nggak perlu lagi ngereferensiin. Jadi langsung aja panggil kelasnya di game manager dot instance. Kenapa bisa? Karena kalau static sendiri itu dia langsung dari kelas. Jadi nggak perlu lagi namanya di instantiated nggak perlu lagi dibangun gitu kayak new gitu. Terus dot game over. Nah, di game over sendiri kita time scale 0, kemudian juga salah. Di restart game kita ini ubah lagi time scale sama dengan 1. Nah, kemudian di bagian buttonnya, di restart game button, ini kalian tambah dulu on clicknya. Terus kita referensiin scriptnya atau game objeknya. Terus di bagian function kita ke game manager, kita pilih restart game. Nah, di bagian klik ini kayak ngasih tahu atau notifikasi setiap kali button ini dipencet, dia bakal nge-eksekusi kode dari restart game. Nah, di mana kode restart game itu sendiri, itu kita ngubah time scale dari 0 ke arah 1. Coba kita play. Aduh. Ini kalau kita pencet, nanti baik lagi tuh. Gitu. Mungkin ada pertanyaan mengenai game manager ini atau singleton pattern? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja. Buat ngilangin UI game over ini ketika awal game main. Jadi mungkin di sini kita bikin script baru lagi, namanya game over UI.
Oh ya, sebenarnya kalian tanpa tanpa apa tanpa script ini kalian bisa juga buat itu semua di arah player. Tapi kan kita nggak mungkin gitu loh. Player ini uh, ngurusin dari arah game flow-nya, kemudian dari arah UI game over-nya. Makanya kita pisah-pisahkan ini supaya ketika game kita itu kita pengen gedein lagi atau kita pengen besarin lagi itu gampang gitu nge-manage-nya gitu. Jadi dibanding player satu script ini itu punya banyak banget kode yang kepisah-pisah fungsinya atau kegunaannya, dari ngatur playernya sendiri, ngatur pipanya, mungkin ngatur game manajernya. Jadi kita pisah-pisahin dia ke arah scriptnya sendiri-sendiri gitu. Jadi setiap kelas atau setiap script ini itu punya apa yang diaturnya gitu. Terus di bagian game over kita lanjut. Ini kita di bagian wake atau di saat game pertama kali dimulai, kita pengen nonaktifin game objeknya. Jadi caranya itu kita ke arah game object dot set aktif, kita jadiin sebagai false. Jadi di sini nih game object dari game over ini kita jadiin dia false, atau di bagian sini kita jadiin dia nggak kelihatan gitu loh. Kemudian kita pengen tahu nih kapan sih dari playernya ini itu dia terjadi namanya game over. Nah, kita bisa pakai langsung aja dari game over kita referensiin lagi kayak gini, public, kemudian game over UI, terus kita drag and drop. Kemudian dari game over UI kita eksekusin dari fungsinya mungkin. Nah, tapi di sini saya mau ngasih tahu kalian mengenai namanya itu event. Apa sih event? Jadi event itu cara kita ngasih notifikasi kepada kelas atau script lain mengenai suatu hal itu sedang terjadi gitu loh. Jadi kalau misalkan pakai event ini, kelebihannya itu jadi setiap kelas itu dia nggak saling bergantungan gitu. Kalau misalkan setiap kelas itu dia bergantungan satu sama lain, itu bakal susah buat nge-debugnya. Jadi misalkan game manager ini bergantung dengan game over UI. Jadi di hierarki sendiri itu harus punya yang namanya game over UI. Tapi di sini kita pakai event aja. Di sini kita bikin event sendiri, kita pakai action. Itu ada di namespace system, di using system action. Ketika untuk naming convention-nya sendiri, untuk penamaannya itu awali dengan on game over. Nah, ketika on game over, ketika sedang game over ini kita game over on game over dot invoke. Nah, kemudian di bagian game over, di bagian start ini kita nge-subscribe, kita generate. Oke. Jadi di bagian game over UI kita ini nge-subscribe si game manager on game over-nya. Jadi kita subscribe dia. Ketika kode ini itu di-invoke atau ketika dia dipanggil, kan pertama dari player nih. Player ketika dia bertabrakan dengan obstacle, maka kita nge-eksekusi ke arah game manager.instant.gameover. Nah, di game manager ini di bagian function game over yang dipanggil, kita ubah dia time scale ke 0. Juga kita invoke kita kasih tahu notifikasi ke arah siapapun yang nge-subscribe. Subscribe itu kayak gini nih. Kita plus sama dengan, jadi di game manager instance dan on game over kita subscribe dia dengan show game over UI. Jadi ketika kode ini di-invoke atau dijalankan atau dipanggil, dia bakal ngeksekusi kode show game over UI juga gitu. Nah, di sini nih ketika dipanggil ya kita pengen buat game object ini tuh kelihatan.
atau game over UI-nya ini kelihatan, yaitu game object dot set aktif ke arah true. Nah, ini juga nih manfaat dari pattern singleton. Jadi kita mau dimanapun itu kita tinggal panggil aja game manager dot instance-nya. Jadi nggak perlu kita ambil referensinya lagi, kita nggak perlu referensi lagi, kita langsung aja panggil game manager dot instance-nya. Nah, kalau udah selesai, ketika kita play, sekarang udah berfungsi game UI kita. Coba play, selesai, ini hilang. Iya. Ads apa nih? Player. Mampat. Bentar. Time scale, game over. Coba subscribe. Oh, paham. Jadi ini ketika game object ini kita set aktif ke files, di fungsi start ini itu dia nggak dijalanin gitu. Jadi kita harus nunggu dulu, kita subscribe dulu si game manajernya, barulah kita kita nonaktifin game objeknya gitu. Jadi kalau misalkan kita nih fast begini nih, kode selanjutnya itu dia nggak akan dijalanin gitu. Jadi kita tunggu dulu sampai kode yang ini dijalani, barulah kita umpetin atau kita matiin siara game objeknya. Sekarang hilang, kemudian kalau mati, nah dia muncul lagi karena dia dikasih notifikasi oleh si game manajernya kalau game over itu telah terjadi gitu. Pas di play lagi, kita jalan. Ada yang ditanyain mengenai action atau event ini. Jadi kalau di web itu sendiri juga ada namanya event handler, ketika button dipencet itu dia bakal mengeksekusi sesuatu kode gitu. Jadi ini gunanya dari event, ngasih tahu notifikasi ke arah game objek atau kelas atau script lain. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yang lain? Apa udah pada aman? Nah, ada yang tanya nih Bang Egi nih, event yang dipakai di fitur apa aja ya contohnya? Ada yang nanya nih. Event dipakai di fitur apa aja ya Bang contohnya? Event dipakai di fitur. Maksudnya event apa nih? Jenis-jenis event apa gimana? Event gimana nih Mas Ananta Gonis? Wih, lupa nyalain kamera saya ini. Sorry. Ini. Waduh, ngeliatin ini dong tadi. Mana Mas Ananta ini maksudnya? Event pakai fitur apa aja yang pakai event bisa diimplementasikan? Oh, intinya event itu kan dia kan ngasih notifikasi ke arah script atau kelas lain gitu loh. Jadi misalkan contoh lainnya ya, misalkan dari game over kan udah ini, kemudian misalkan ini apa? Ketika kita dari player sendiri itu ngambil koin, itu kan ketika dia bertabrakan kan kita ngasih tahu nih event ke arah UI dari skornya ini kalau kita nih udah bertabrakan atau collide dengan koin tersebut. Nah, koinnya ini nih ketika kita kasih dia event, dari segi koinnya sendiri dia bisa ngilang atau kita hancurkan. Kemudian dari nilai skornya sendiri itu bisa kita tambahkan gitu.
Intinya yang berbau-bau notifikasi lah. Misalkan nih kita game FPS nih. Game FPS kan tembak-tembakan tuh. Nah, ketika pelurunya terkena oleh si player lain, nah kita masih notifikasi atau kasih event ke arah darah health, ke arah UI health-nya atau data health-nya itu jika playernya terkena serangan. Nah, makanya bisa kita kurangin gitu loh total darah playernya. Intinya untuk event sendiri yang berbau notifikasi. Jadi supaya skip line itu tahu gitu loh kapan gitu kapan atau waktunya itu ketika dia bisa dieksekusi gitu sih. Sebenarnya event ini banyak banget digunain ya. Gimana Mas Ananta? Oh iya, makasih jadi ingetin. Oke, ketika apa ya? Ini selain subscribe ya atau kita meminta notifikasi dari game manager ketika on game over ini terjadi, kita juga harus namanya nge-unsubscribe. Itu mungkin saat game objeknya dihancurkan jadi on destroy. Jadi ini on destroy ini dieksekusi, kalau bagi kalian yang nggak tahu, ini dieksekusi ketika game objek itu dihancurkan atau ketika dihancurkan ketika game manager kita hapus gitu loh. Nah, jadi ketika dia dihapus atau dihancurkan nih, kita jangan lupa harus namanya kita unsubscribe gitu loh. Karena kalau nggak kita unsubscribe, itu di bagian data sendiri dia masih kesimpan. Jadi walaupun game objek ini hancur, si game manager ini dia bakal tetap mengeksekusi kode ini gitu. Mengeksekusi kode sub game over. Intinya, kalau kalian nge-subscribe, jangan lupa juga nge-unsubscribe. Gitu. Makasih Mas Ananta udah ingetin. Ingetin aja itu pokoknya. Itu biar nggak namanya kebocoran data ya. Karena kalau kita nggak nge-unsubscribe, itu dia bakal tetap dieksekusi gitu walaupun game objek ini itu udah dihancurin. Walaupun game over UI ini nih yang di sini nih itu udah nggak ada gitu. Tetap dieksekusi. Makanya kita jangan lupa buat nge-unsubscribe guys ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita coba nambahin namanya apa lagi? Oh ya, kita coba apa? Nah, di bagian ini kan kita tadi kan di bagian restart button-nya. Ini kita tambahin kita ngeksekusi kode restart game, function restart game. Nah, gimana restart game ini nih? Selain kita ubah nilai time scale dia balik ke normal lagi, kita coba nge-restart gamenya. Itu dengan cara ada namanya IP dengan scene manager. Itu di namespace Unity engine.scene management. Di scene manager kita load scene. Kita pengen load scene apa nih? Wah, ini terbantu banget sama ini saya ya. Nah, load scene dari scene manager.get active scene. Ini kalau kalian mau tahu get active scene ini tuh dapetnya dari mana? Itu di bagian file, kemudian di build setting, dan di bagian scene in build. Jadi ini build yang aktif ini di bagian sample scene-nya. Nah, di scene ini kan di sample scene ini nih dengan indeks 0. Jadi kita dapetin build indexnya. Jadi kita nih nge-load lagi scene yang sekarang atau sample scene-nya. Jadi kita play, kemudian kita mati. Boom. Jadi kita coba pencet ini. Jadi dia bakal nge-load scene ini kembali dari awal gitu. Over mati. Nah, muncul lagi. Oke lah. Jadi salah satu buat nge-load scene yang lain. Jadi kalau teman punya multiple scene juga sekalian aja. Jadi kalau kalian punya multiple scene, misalkan selain sample scene kalian ada misalnya di sini level 2 gitu. Nah, kalau kalian pengen nambahin scene-nya itu, kalian bisa ke build setting, kemudian bisa di drag and drop aja.
gitu loh. Jadi intinya buat scene-scene yang aktif atau scene yang bakal kalian gunain di game kalian itu jangan lupa dimasukin di arah build setting ini atau di scene in build ini. Jadi supaya ketika di build ini scene-nya ini bakal ada gitu. Ini kita hapus aja karena nggak butuh. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang skor ya. Game of udah sekarang skor. Nah, Grand Canvas kita ke arah UI ke arah pakai teks aja. Skor image. Skor teks. Ini saya belakang ini saya sesuaiin ini buat mempermudah aja saya nyarinya ya. Kayak oh ini button, ini image. Tapi terserah kalian namanya gimana. Oh ya di bagian aset sendiri di bagian Flappy Bird ini kan kita punya yang namanya itu di mana ya? Di sini nih. Ini saya udah buat sih. Di bagian 04 ini kan kita punya apa nih? Font. Nah, kalau kita punya font kayak gini atau kalian mau import dari font mana aja dari Google kayak dari mana, untuk bisa menggunakan di Unity-nya kita klik kanan di font tersebut, kemudian di create itu di sebentar, saya lupa juga kebanyakan nih. Bukan di bagian ya. Buat kalian saran saya ketika bikin teks itu ketika teks jangan pakai teks yang legacy ini, pakai yang terbaru aja yang teks Mesh Pro. Jadi kalau misalnya ada bacaan install gitu install aja. Karena saya udah install jadi nggak ada. Jadi kita pakai teks Mesh Pro itu yang terbaru. Kalau versi lamanya itu yang teks biasa. Kemudian kita ke arah teks Mesh Pro-nya, kita buat font asset. Nah, ketika ini udah ada font asset yang kayak gini SDF, kita ke score text, kemudian kita ganti dari font bawaan ke arah font yang kita buat. Ini mungkin kita taruh jangan lupa kita pindahin dari segi pivotnya, jangan ke shift dan alt pindahin ke atas, kemudian kita di bawahin dikit, kita ganti nama skor berapa gitu. Ini untuk teks sendiri kalian bisa ubah ya dari font size, kemudian juga warnanya apa, kemudian mungkin mau nambahin mau alignment-nya di tengah, kemudian juga fontnya mungkin 40, mau bold, italic atau apapun bisa kalian atur sendiri aja, atur aja. Sini kayak udah oke. Oke. Di bagian skor kita bisa buat namanya itu script baru dengan skor skor UI aja namanya. Oke, di skor UI. Nah, kalau kalian ingat event, jadi skor ini kan skor ini kan dia kan terjadi kan ketika kita itu ngelewatin dari arah pipa-pipa ini kan. Jadi misalnya pipa ini udah kita lewat, kita tambah 1, lewat lagi kita tambah 1. Nah, berarti di bagian sebelum kita masuk ke script skornya, kita ke arah pipanya dulu. Itu di bagian cari prefab kalian yang di pipanya ini. Kemudian kita edit, open di atas tadi. Jadi kalau kalian udah nemu prefab kalian di open aja. Kemudian di bagian pipanya itu ini sudah ada nih. Sini kita ke arah box collider 2D. Kita buat dia ada dulu. Pasin aja di arah
yang bisa dimasukin itu pasin. Oke, kemudian kalian tambahin text score dengan ubah tagnya score. Kemudian ketika coba kita play, ini kan bakal namanya terhalang ya. Ini terhalang. Nah, supaya dia nggak terhalang dari collider yang kita buat, itu kita bisa pakai namanya itu is trigger. Jadi trigger ini cuman nge-trigger doang gitu, kayak ngasih event. Jadi cuma nge-trigger doang kapan si game object ini itu ke collide sama game object lain. Jadi intinya kalau kalian pengen ngasih trigger doang itu diaktifin aja is triggernya. Jadi dia nggak bakal nge-collide satu sama lain tuh. Jadi cukup dikasih is trigger dan dia nggak bakal nge-collide dengan player kita. Jadi karena kita di sini cuma pengen ngasih notifikasi doang ke arah skornya. Terus di bagian player mungkin, bagian player sini nih, itu kan di bagian, saya mau kenalin lagi, selain ada namanya on collision enter 2D, ada juga yang namanya itu on trigger enter 2D. Jadi bedanya on trigger sama on collision ini nih. Kalau on collision itu kalau ketika dua game objek yang bertabrakan, itu dia nggak ngaktifin yang namanya is triggernya. Jadi dua-duanya ini is triggernya itu kosong. Kayak di bagian player sama pipa bagian pip up atau pip down-nya ini. Jadi is triggernya ini sama sekali nggak ada yang aktif. Nah, kalau dua-duanya nggak aktif dari dua game objek yang bertabrakan itu, dia bakal mengeksekusi kode atau function dari on collision enter 2D. Tapi kalau salah satunya aktif atau dua-duanya aktif dari on trigger, dia bakal mengeksekusi kode atau function on trigger enter 2D. Itu bedanya fungsi collision sama trigger. Di sini kalau misalkan samain aja collision, kita collider, dia nggak ada collider ya, nggak ada, langsung aja collision.compartech di arah score. Nah, ketika dia bertabrakan dengan score, maka kita dari arah game manajernya aja, game manager dot instance dot add score. Nah, ini kita bisa tambahin lagi function add score. Kita variabel baru dengan nama integer of score atau current score 0. Kemudian kita bisa tambahin current score-nya, kita tambah dengan 1. Nah, kemudian di bagian game manager kita tambahin dari arah current score-nya. Nah, kemudian kita pengen ngasih data atau nilai dari current score ini ke arah score UI. Caranya gimana? Kita bisa pakai ya event lagi gitu. Nah, selain event action yang cuman ngasih tahu doang atau kayak tanpa ngasih parameter apapun, kita juga bisa namanya itu ngasih argumen atau ngasih value data ke arah score UI-nya ini dengan pakai namanya apa ini namanya? Buka tutup. Ya kayak gitulah. Terus kita on score change. Kalau kalian pengen ngasih data ke arah ke orang-orang yang subscribe kalian, itu kita pakai namanya kayak gini. Jadi dia bakal nge-passing data dengan tipe datanya itu sebagai integer gitu loh. Kemudian kita tinggal ke arah on score change, kita invoke dia ke arah current score. Nah, selain itu kalian bisa pakai tanda tanya gini. Jadi kalau misalkan kalian punya event gini, tapi nggak ada yang nge-subscribe atau nggak ada yang plus sama dengan ini nih,
ketika kalian coba nge-eksekusi kode ini, itu bakal terjadi error no reference exception, karena nggak ada yang nge-subscribe gitu loh. Bisa kita coba. Nah, dia bakal terjadi error karena dia nih coba nge-eksekusi kode ini, tapi nggak ada yang subscribe gitu loh, nggak ada yang ngasih, nggak ada yang nge-subscribe dia, makanya dia terjadi error. Nah, cara buat ngatasin ini, itu kita pakai nama tanda tanya. Jadi dia ngecek dulu nih, subscribe-nya ini dia nih udah ada yang nge-subscribe belum. Nah, kalau misalkan dia belum ada yang nge-subscribe atau belum ada yang assign, ya udah dia nggak akan ngeksekusi kode yang ini. Tapi kalau misalkan dia udah ada, dia bakal ngeksekusi kode yang ininya gitu loh. Jadi kalau misalkan udah pakai tanya, itu kita udah aman sekarang. Belum di save, sorry. Lama, lazim. Nah, dia aman-aman aja deh, nggak ada error. Oke, kemudian di bagian score UI, ini sama kayak di bagian game over-nya, kita coba nge-subscribe si game manajernya ini. Private, apa ya? Start. Source-nya kita coba update. Ini kalau kalian pakai VS atau Visual Studio, pakai VS atau Visual Studio kan ketik kontrol sama titik, terus ke generate metodenya aja langsung biar cepet. Minta ganti ke arah score. Nah nih, jadi dia harus sama ya di bagian game manajernya, karena kita nge-passing data si integer. Jadi di bagian function function yang kita coba subtract itu harus sesuaiin dari datanya juga. Jadi ini sesuaiin dari integer. Misalnya saya ganti ke float, itu bakal error karena nggak sama gitu loh. Nggak nge-matches dari arah event yang kita coba subscribe. Jadi harus sama. Kemudian di sini sendiri kita ambil referensinya dulu, itu di bagian buat ngambil referensi dari arah TextMesh Pro, ngambil referensi dari TextMesh Pro ini nih. Ini kita pakai namanya TextMesh Pro UI. Itu ada di bagian using TM Pro. Jadi kalau kalian ambil referensinya itu di bagian TextMesh Pro UI. So, saya ada beberapa TextMesh Pro. Nah, kalau TextMesh Pro ini itu buat ketika di 3D, seingat saya. Jadi kalau buat UI pakai namanya UI. Sini kita tinggal score text, .text, kita ubah ke score to string. Jadi sebelum itu karena kita ubah, kita pakai manipulasi string, itu pakai $, sini, terus kita buka tutup sama tutup kurung dari arah variabel atau berdatanya. Jadi score.toString. Jadi ini dia bakal misalnya sendiri, bukan stringnya. Di sini tuh score dan score.toString. Jadi ini salah satu cara kita pakai string manipulator. Jadi supaya gampang aja dibanding harus score terus plus score.toString. Kan biasa kan begini ya. Baca itu begini. Gitu, tapi biar gampang aja kita langsung ke score.string-nya. Nah, ini jadi ini setiap kali player ini nge-trigger atau bertabrakan, kita langsung ke arah game manager, kita coba add score, dan dari add score sendiri kita ngasih tahu siapapun yang nge-subscribe event kita, atau kita ngasih tahu notifikasinya, dan kita nge-passing data si current score-nya. Nah, kemudian di bagian score-nya sendiri, dia nerima notifikasinya dan nge-update dari skornya tersebut. Jadi kalau misalnya kita coba play sekarang, jadi sesuatu udah aman. Jangan lupa kita referensiin dulu.
Text Mesh Pro-nya nah bisa skornya seharusnya udah ke-update ya. Gue bisa menang nih. Saya cupu soal main Flappy Bird nih. Nah kan ke-update 1, kemudian 2 gitu. Pesan play lagi, kosong lagi. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak mengenai skor ini nih? Jadi ini gunanya kita bisa-bisain kelas-kelasnya sendiri ya. Jadi gampang atau mudah buat di scale atau buat di luasin lagi game kita. Jadi setiap kelas ini punya fungsinya sendiri-sendiri gitu loh. Coba kalian bisa semua fungsi kode ini nih kalian jadiin satu semua di player bisa sampai ratusan line code, tapi itu bakal susah banget di maintain gitu loh. Karena kita bingung ini player kok ngurusin dari game manager flow-nya, kemudian ngurusin dari UI-nya juga. Makanya kita bisa-bisain itu supaya mempermudah kita gitu loh. Sana ada perubahan di skornya, ya udah kita langsung ke skor UI-nya aja, ubah aja gitu loh. Gitu. Ada yang tanya nggak nih sampai di sini? Apa ada yang kurang jelas mungkin? Ada kali ya? Oke, kalau nggak ada kita coba ke hex score di game over. Itu kita tambahin juga di game over ya ini dengan skor sama high score-nya. Kita ke text current score image text, satu lagi itu high score. Pakai font kita, kemudian dibagi current score. Ini nunjukin ketika dia game over ya, kita perlu tunjukin current score-nya sama high score-nya. Oke, kita di game over aja. Kita referensiin public Text Mesh Pro UI ke arah current score. Kita ambil referensi ke current score sama high score-nya. Oke. Kemudian ketika kita game over itu kita coba namanya ini kita bisa coba ada beberapa cara ya di bagian game on game over ini. Kita bisa nge-passing data dia integer, tapi kayaknya nggak perlu. Kita coba ambil sini aja public void. Ini karena dia private ya, jadi dia nggak bisa kita akses. Kita bisa pakai function dengan get score dengan tipe integer. Kita return dari current score-nya. Jadi karena kita ini jadi private, jadi dia nggak bisa kita coba akses the instant current score, nggak bisa kita akses karena itu inaccessible. Ini kenapa saya jadiin private, karena supaya kelas lain itu dia nggak bisa ngubah-ngubah skornya si ada game manager ini. Jadi kita coba return kita dapetin dengan ngambil dari segi functionnya aja. Jadi get score. Buat gampang mungkin integer score. Oke, current score kita ganti ke score. Kemudian kita untuk score-nya sendiri itu kan kita harus ngecek gitu loh. Apakah skor yang sekarang itu dia lebih besar dibanding skor yang sebelumnya. Nah, caranya itu pertama kita harus nge-saving dulu nilai skor kita. Salah satu caranya ini kita bisa pakai namanya player prefs. Nah, player prefs ini itu cara mudah atau cara cepatnya kita menyimpan sebuah data atau value itu menggunakan namanya Q value pair. Jadi dengan key-nya kita ngambil value-nya.
Jadi di sini pertama itu kita ke player prefs. Kemudian ini ada berapa ya? Ada set in, ada set sama get sesuai namanya. Kalau set kita ngubah nilai, kalau get kita ngambil nilai. Di sini kita pengen ngambil nilainya dulu. Kita get integer. Di sini key-nya apa? Bisa di sini key-nya ini hex core dengan default value. Jadi kalau misalkan dia ini nggak ada, dia masih nggak ada nih nilainya, kita default value-nya itu sebagai 0 di score. Kemudian kita juga pakai namanya in high score. Oke, kita coba ambil konsep. Kemudian nih kita cek dah. Kalau misalkan score dia ini lebih besar dibanding hex score-nya, nah kita nge-set nilai baru dari array hex score-nya. Jadi ke player pref. Player pref kita set integernya dengan key-nya hex score. Jadi ini harus sama ya, key-nya ini. Ini sebagai kayak ID, jadi dia bakal sama. Jadi harus sama apa key yang di set ini dengan si get ini. Jadi kalau misalkan skornya dia lebih besar dibanding high score, ya kita bakal update nilai dari arah integernya gitu. Dan kalau udah otomatis kita tinggal ubah si hex score-nya ini h. Nah, ini karena nilai ini sama apa global variable dengan lokal variable, ini kan scope-nya dia lokal ya untuk yang tipe data ini. Jadi kita bisa pakai namanya this. Dengan this dia ngereferensiin kelasnya, yaitu si high score. Jadi kalau misalnya kita coba cuman high score doang, ini dia bakal ngereferensiin di bagian high score yang ini. Itu oke, this. Sebenarnya kalau pengen mudah lagi ya tinggal diganti aja namanya, tapi nggak apa-apa gini aja. Ketika skornya lebih besar daripada high score, kita update skor apa high score, nilai high score yang sekarang, kemudian juga kita tampilin. Selain itu kita juga else, kalau misalkan dia nggak, nilai skornya dia nggak jauh lebih besar, ya udah kita cukup tampilin aja nilainya tanpa perlu kita update. Kita cek dulu skornya, kita get score dari ARG manager. Kemudian high score-nya kita dapetin nilainya. Kalau misalkan high score-nya belum ada, jadi kalau misalkan kita coba get in high score tapi dia belum ada nih, belum kita set, jadi dia bakal ngasih default value itu 0. Kemudian kita update current score-nya, kemudian kita cek ketika skornya dia lebih besar dibanding high score, ya udah kita set yang nilai skor baru dan kita nampilin. Kalau enggak kita cukup nampilin aja. Kemudian di bagian score UI kita nge-subscribe, saya lupa, jangan lupa nge-unsubscribe ya. Dan subscribe, kemudian juga kita subscribe juga dengan ketika dia game over. Game over. Kita selain nge-subscribe notifikasi ketika nilainya berubah, kita juga subscribe ketika game over. Jika game over, kita pengen ngumpetin objek ini gitu dengan game object dot set active profiles. Jadi kalau kalian ingat kan kita ada dua, pertama dari skor teks yang ketika saat gameplay, sama skor ketika game over. Gitu. Saya rapin dulu. Oke, kita ambil referensinya. Current score, high score ke high score. Alhamdulillah. Dan kita coba play aja. Nah, kita mati. Skornya. Ini dia ke warp ya. Jadi satunya cara. Jadi kalau misalnya dia melebihi yang kita kasih nilainya, dia bakal nge-warp sendiri.
Nah, cari supaya dia nggak nguap itu di bagian wrapping itu kita disable aja. Di bagian current score juga kita disable supaya dia nggak wrap kayak tadi. Kalau kita mati karena sudah masih nol, coba play lagi. Nah, 1 mati, Hexora 1 kalau kita mati, Hexora masih kesimpan gitu. Jadi kalau misalkan buat kalian yang enggak, misalkan nih kita nggak pakai player refs, nah ketika kita ngelot lagi, itu nilai dari skor-skornya itu hilang semua. Gitu, makanya kita simpan salah satu cara itu dengan pakai player ref. Sebenarnya ada banyak cara juga buat nge-save game, itu bisa kalian pakai JSON juga bisa. Kemudian apa lagi? Jadi itu doang sih. Jadi ada yang tanya nih mengenai skor ini. Kayak skor udah kelar sih seharusnya sih. Ada yang tanya nggak? Gimana guys? Ada yang tanya nggak nih? Apa udah pada bisa semua nih? Oke, aman lah ya. Kalau udah nggak ada yang mau ditanya, apalagi ya? Skor udah, game over udah, mungkin ke suara sih sekarang. Suara. Oke, suara sendiri itu kalau kita kan klik kanan itu di bagian audio ada yang namanya audio source. Jadi ini sebagai audio kita. Itu audio clipnya selesai ada di bagian audio sini. Kemudian kita ke arah, coba kita dengerin satu-satu jamnya. Aduh. Harus di play lagi. Bedain lah. Ini jam. Terus. Oke. Kita coba tambahin audio. Jadi sama kayak tadi, kita bikin audio manager aja. Audio manager. Kemudian kita buat namanya function audio manager. Jadi ini buat nge-handle seluruh audio di game kita. Lalu kita butuh ini serialisasi private, ini sama aja, bukan sama sih, ini atribut serialisasi ini supaya dia nampilin di editor ya, bagi kalian yang nggak tahu. Audio source, kemudian play audio clipnya apa, kita pakai play one source. Jadi ada beberapa, jadi kalau kita punya audio source kemudian play one source, jadi dia cuma nge-play audio itu sampai kelar doang, sampai audio ini selesai dijalankan. Dan di sini nih cuma satu kali doang, tapi kalau ada juga selain play one shot ada juga ini namanya audio source dot play. Nah, dot play ini kalau misalkan di audio source-nya audio source mana audio source-nya dia kalian jalin loop, nah dia bakal ngeloop terus gitu kosan play sampai kalian stop di sini. Tapi kalau karena kita cuman ngecoba ngejalanin audio clip sekali aja, kita pakai play one shot dengan audio clip. Kalau lebih gampang lagi kita pakai ini aja. Kita pakai array dari audio clipnya mana, kemudian kita tinggal mintain indeksnya aja, integer clip index. Play one shot dari arah audio clip, audio clip dengan indeks yang dikasih dari parameter. Oke, kemudian untuk audio sini kan ada jam, loss, sama scoring.
Jadi kita set player jam itu kan ketika kita sini function player jam. Ketika kita klik mouse sebelah kiri, kita tambahin velocity-nya, juga kita coba pakai audio manajernya. Ini kita bisa pakai singleton lagi. Wait, if sabar public static audio manager instance, sama kayak audio pas di game manager, ketika instance sama dengan 0, kita sign aja. Kemudian kalau misalkan dia udah ada, kita langsung destroy game objeknya. Oke. Nah, selain kita nambahin velocity-nya, kita juga pengen manggil namanya audio manajernya. Audio manager dot instance dot play audio dengan clip indexnya ini mungkin kita pasti 0. Sebelum itu kita send dulu aja audionya. Bagian audio clip kita kunci di sini biar bisa kita pilih multiple, control, terus kita sign dah bagian audio clipnya. Nah, karena di bagian jam itu dengan indeks 0, loss indeks 1, scoring indeks 2, makanya di bagian player jamnya ini kita masukin dia indeks 0. Tapi kalau misalkan jamnya di 1, ya kita pasang aja dia dengan indeks 1. Gitu. Oke, kita coba aja di bagian apa bekerja apa enggak ini. Belum kita assign. Sebenarnya selain kalian assign dengan cara drag and drop, kalian bisa juga kayak saran saya sih mending pakai ini aja. Jadi karena dia ada di satu di game objeknya, kita langsung get komponen aja. Jadi di bagian audio source, kita get komponen si arah audio source-nya. Bagi kalian yang nggak tahu, get komponen itu tuh jadi tanpa harus kita drag and drop kayak tadi, kita bisa langsung get komponen aja dalam satu hierarki script yang sama. Jadi misalnya audio manajernya di sini, kalian bisa pakai get komponen. Tapi kalau misalnya dia ada di child-nya di bagian sini nih, ini kan dia kan ini sebagai parent, kemudian ini sebagai child. Kalian bisa pakai namanya kalau beda posisi dari scriptnya, get component in child. Jadi ada get component sama get component in children. Karena ini karena dia sama satu hierarki sebagai get komponen aja. Oke, saya sudah aman. Sabar. Nah, ada suaranya tuh. Ya. Oke, kita tambahin sisa-sisa suaranya ya. Dari loss juga scoring. Di bagian scoring, itu di bagian trigger, ketika kita nambahin score, kita juga pakai namanya audio manager .instance.play audio. Dengan sound ini ada di arah index 2. Jadi kita masukin 2. Kemudian juga ketika mati, game manager instance audio manager instant play audio mati itu indeksnya 0. Oke. So udah jalan semua. Oke, kita loncat. Ada suara. Skor ada suara. Dan kalau mati ada suara. Dah, kayaknya ada yang mau ditanya apa enggak nih mengenai sound ini nih?
kita udah hampir include semua di game Flappy Bird kita. Ini ada pertanyaan mungkin dari seluruh project Flappy Bird ini. Gimana? Ada pertanyaan kan nih? Apa aman-aman aja? Jadi saya ingetin lagi, selain singleton pattern ini, ada beberapa pattern yang lainnya. Itu cukup lumayan banyak. Pattern ini sendiri tuh gunanya ini buat mempermudah kita dalam pengembangan gitu loh. Jadi buat kode kita itu lebih fleksibel, jauh lebih maintainable. Karena dengan ini kan kayak gampang aja gitu dibanding kalian dalam satu function ini banyak banget. Jadi setiap kelas atau function atau script itu punya pekerjaannya masing-masing gitu. Selain set pattern ini selain singleton pattern, ada juga pattern lain kayak state pattern. State pattern itu kayak NPC, itu kan dia punya state sendiri gitu. Di saat idle, kemudian di saat chess player, atau di saat attacking player. Kemudian selain pattern itu ada lagi namanya strategi pattern dan pattern lainnya. Saran saya kalau mau belajar mengenai pattern ini atau mempermudah itu ada yang namanya lupa saya namanya juga. Ini kalau kalian bisa bukan bahasa Inggris, kalau kalian mau tapi ini dengan bahasa Inggris, ini ada yang namanya buku gratis dari Unity-nya langsung. Jadi dari arah solid principle, kemudian desain pattern, habis itu pattern lain kayak factory, singleton. Ini singleton yang kita gunain, kemudian ada comment, state, sama observer pattern. Kayak juga object polling, itu kayak ketika kalian nembak itu kan pelurunya ada banyak gitu loh. Nah, dibanding kita nge-instant terus, peluru-peluru tersebut kita gunain nama object polling. Jadi object polling itu nonaktifin sama aktifin dari peluru-peluru tersebut. Ada juga nama MVP. Tapi intinya buat pattern-pattern ini untuk mempermudah kalian dalam pengembangan game gitu. Mungkin ada yang bertanyain, mungkin yang lain apa nih? Itu pepnya belum pakai object polling ya? Oh iya, bener banget, belum pakai object polling. Tapi buat mempermudah aja, karena kalau kalian tahu nih, ya ampun, sabar. Ini player kita nonaktifin aja. Ya, nggak usah pakai object polling dulu dah, Mas Ananta. Kita pakai yang biasa dulu aja. Jadi kalian tahu nih, di bagian pep spawner, ini si pipanya ini itu dia bakal ada terus gitu loh. Misalkan dia ada banyak ini nih, pasti bikin nge-lag dong game kita, karena dia benar-benar terus-terusan ada, dan sampai kapanpun dia game objek ini tuh nggak akan hancur gitu loh. Jadi semakin banyak game objeknya, berarti memori yang dipakai itu makin banyak. Nah, caranya itu, cara mudahnya kita bisa ngancurin dulu pipanya. Jadi ini kan pipe spawner, kita di bagian pipe pipe control. Nah, pipe control ini ketika kita bisa pakai namanya start. Nah, ketika game objek ini diinisiasi atau dibuat di bagian pipe spawner, ini kita kan nge-instant ya. Kita nge-instant pipe-nya. Nah, pas pipa itu dibuat, kita bisa nge-destroy game objek tersebut dengan berapa lama nih waktunya nih, berapa second. Nah, kita tunggu dia sampai 10 detik. Nah, ketika sudah sampai 10 detik, barulah kita ngancurin game objek tersebut. Ini salah satu cara mudah buat yang namanya optimisasi game kita.
Gitu, misalnya kita coba play di sini. Jadi buat teman yang inget juga, ini start ini dijalankan pas game objek itu dibuat. Jadi kalau kita tunggu, kemudian di bagian pipe spawnernya, kita tunggu sebentar, soalnya ini udah ada yang hancur-hancuran nih. Udah dihilangin tuh. Hilang, hilang, hilang. Jadi ini memastikan kalau misalkan pipa kita itu pipa yang udah nggak kelihatan dari kamera, itu kita hilangin aja gitu supaya mengoptimisasi game kita. Sebenarnya selain cara ini ada banyak juga optimisasi game, tapi kita pakai cara yang simple dulu aja dengan gini. Coba tadi Mas Ananta juga bisa kita pakai objek pooling. Jadi dibanding kita nge-instant terus, ini kita setelah pipanya. Jadi objek pooling itu kalau misalnya setelah pipanya ini dia udah nggak kelihatan dari kamera, ini kita nonaktifin. Nah, kemudian dari nonaktifin lagi, kita pakai lagi dia untuk nampilin pipanya di depan player atau ke arah kameranya lagi. Jadi dibanding kita ngebuat terus itu jadi memori yang dipakai itu lumayan banyak. Jadi kita ngepakein dari arah pipa-pipa yang udah nggak kelihatan atau udah nggak pakai gitu. Itu sih objek pooling. Tapi kita pakai cara gampang aja. Kita langsung nge-destroy aja. Gitu Mas Ananta. Ya, udah lengkap juga sih hitungannya. Iya bener banget. Jadi buat teman-teman yang mau belajar codingan nih, mau jadi sepuh coding nih, pakai namanya buku dari pattern nih. Tapi kalau sekarang kan kalau ada pertanyaan kan gampang lah ya, tinggal pakai ChatGPT atau apa, tinggal kalian pakai Gemini. Jadi buku ini PDF ini nih kalian download, masukin Gemini, terus minta kalian buat nge-summary lah atau nge-rangkum itu juga bisa. Zaman sekarang gampang lah buat belajar mah. Apa aja sekarang udah bisa, dari YouTube sendiri ada, kemudian dari AI sekarang juga banyak. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak nih? My dokumen adalah ilmu kelas. Ini juga game ini juga bisa kalian kembangin juga sendiri. Mungkin bakal ada musuh-musuh sendiri kan, ada asetnya ya. Ada apa nih? Apa ini? Ada dari koin, mungkin kalian bisa tambahin koin. Kemudian juga bisa tambahin lagi shop. Gitu sih. Sebenarnya kalau buat dasar Flappy Bird kita ini udah selesai ya. Tapi kalau kalian lagi kembangin nih terus ada pertanyaan, langsung chat aja di Discord ya guys ya. Wis. Gak nih Mas Ananta? Ada pertanyaan gak nih yang lainnya juga? Silahkan. Halo Mas Ananta. Gimana nih?
Apa ada yang mau ditambahin lagi atau mungkin ada yang kurang dari gamenya? Atau mau ditutup aja nih karena udah pengen lebaran juga kan? Udah pada pengen liburan pasti sih. Ini gue nge-lag apa gimana, Cok? Nge-lag kan, anjay. Box. Gimana Mas Samudra? P. Aman-aman Bang. Oh, Gimana aman-aman. nih Mas Kayaknya Ananta nih? Gak nge-lag kok. nge-lag tadi saya. Oh, nggak nge-lag. Aduh, Mas Ananta nih lagi nyiapin kayak nih. Suruh gue masuk gak? Nggak ada bang. Paywall itu gimana ya bang? 1 jam, 1... Waduh, kapitalis sekali Joji ini coy. Ngalahin EA kayaknya kamu ini Joji. Nggak ada suaranya bang. Real, tanya Mas Samudra. Gimana Mas Samudra? Ada suara nggak? Gak masuk, gak masuk. Gak ada suaranya tuh Nggak ada bang. Mas Ananta. Di Discord juga kadang error emang Discord nih. Real. Up. Dibuka pemerintah anjir. Oh iya, waduh. Oh iya, aku PDIP ya. Wah, jajan ini nih, Intel nih di sini nih. Cek. Ah, aman, 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 aman. Anjir, harus keluar dulu. Nah, eh anjir dari tadi gue ngomong nggak? Dengar ya? Anjir, oke. Nggak ada bang. Oke, thank you. Buat Eki tadi udah nyampein perihal game apa namanya? Bagi ya untuk finishingnya. Gue mungkin interupsi sih. Kedepannya, nah selanjutnya kita kan semalam udah sempat diskusi sih sama teman-teman sih. Buat kedepannya kita langsung aja buat persiapan sih. Jadi kita perlu bikin tim A yang dimana itu persiapan buat Gelatik atau enggak Confess. Nah, yang dimana itu untuk satu timnya ada 3 orang. Nah, jadi
mungkin setelah ini bakal diumumin lebih jelasnya lewat chat gitu. Untuk team up yang dimana ntar dari teman-teman sendiri sih ntar ada channel khusus yang dibikin buat cari tim, and then kedepannya nanti bakal ada channel khusus sih. Itu kayak forum yang dimana itu teman-teman tiap timnya itu bisa nampilin devlog sih gitu. Dari tim yang udah ada, perkembangan game yang kalian bikin itu kayak gimana. Jadi kayak kita mewajibin teman-teman setidaknya seminggu sekali ya, hari Minggu terutama. Yang dimana buat tampilin devlog dari game yang bakal dibuat gitu setelah ada tim. Dan itu ntar kan forumnya publik. Itu jadi salah satu alasannya kenapa itu buat lebih semangat lagi sih. Terdorong untuk lebih bersaing sesama teman lah gitu. Dan juga penyemangat gitu. Yang dimana yaitu kedepannya buat tetap kita mastiin semua teman itu tetap on track dan bisa ngedeliver sampai akhir gitu. Hanya ngedeliver sampai eh, lomba deadline lombanya gitu sampai benar-benar submit gitu. Tidaknya kayaknya kita targetnya sih ada minimal 10 tim ya yang bisa dibentuk dan juga masing-masing juga bisa bikin game. Dan juga yang paling penting besoknya itu ketika udah team up itu salah satunya bikin sebuah game desain dokumen gitu. Nah, game desain dokumen itu sendiri apa itu kan udah kali sempat dimention dan juga di resource itu ada gitu. Teman-teman juga bisa cek sendiri terkait apa itu game desain dokumen. Nah, kenapa baru penting? Nah, karena kedepannya setelah team up, habis itu teman-teman punya PDD. Nah, kita bakal discuss dan apa namanya ngerekrut loh, rekrut sih, discuss dengan investor. Ini bahasa kita, investor itu siapa? Nah, ada dosen gitu. Jadi kayak kita diskusi langsung ntar sama dosen yang dimana bahas game kita, bahas apa rancangan game design kita gitu. Jadinya ntar selain nanti Pak dosen ini menjelaskan game design dokumen, kita juga menjelaskan rancangan game design dokumen kita yang bakal kita buat gitu. Terutamanya yaitu yang utama untuk Gelatik sih. Jika misal Gelatik badcast-nya itu nggak ada kan bisa diarahin ke Confess gitu. Selain kalian teman-teman dapat portofolio nanti kan semisal menang kan mantap juga sih. Jadi juga ada gitu. Dan nggak akan rugi gitu sih. Terkait itu ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang udah punya line up timnya masing-masing aja? Dari Evi sendiri gimana untuk timnya? Apa tuh? Timnya? Ya, Kalau saya sendiri sih, kalau tim sih udah ada sih. mantap mantap. 3 orang kan ya? Iya, 3 orang. Tapi ini yang lain kita random apa gimana buat timnya? eh nah, kalau pertanyaan apakah kita random atau enggak, kalau random sih jatuhnya nanti semisal kalau teman-teman sendiri isinya full programmer kan kocak juga kan. Gak ada artisnya juga. Anjir mau bikin program doang anjir kayak bikin app-nya kan. Lucu kan. Nah, kalau menurut gua sih semisal teman-teman udah ada tim ya atau udah ada semisal udah kenalan nih yang dimana udah pasti gitu teman-teman dan itu saling ini apa namanya
saling ngelengkapin gitu. Maksudnya ada programmer, ada artis juga gitu yang paling penting. Nah itu tetap pakai stay itu nggak masalah, mau cari sendiri nggak masalah gitu. Nah nanti kan ada channel nih khusus buat cari tim. Misal dari teman-temannya itu nggak ada apa ya, belum ada apa namanya tim gitu. Ya kita cariin lah siapa yang mau tim up gitu dan memastikan masing-masing itu udah apa ya role-nya itu saling melengkapi gitu. Jadi nggak murun nggak dibaca juga sih karena kalau buat game sih ya mungkin dari pengalaman teman-teman ada chemistry-nya gitu wajib sih. Selain ada chemistry-nya ada ininya juga sih. Apa namanya sebutnya gue lupa. Anjir gue lupa sebutannya. Ada komitmennya juga gitu kan dari tim. Kadang permasalahan yang dihadapi kan kadang semisal sama orang random tektokannya anjir gimana anjir tektokannya gitu. Jadi bingung sendiri gitu kan. Atau enggak enak sama yang lain gitu. Harusnya gini-gini gitu. Tapi emang tektokan yang baik ini sih terus terang aja sih, harusnya gitu. Itu aja sih. Oh ya, aku juga mau bilangin ke teman-teman karena kedepannya besok UTS itu di tanggal berapa? Tanggal 8 sampai 11 ya atau tanggal 7 sampai 15. Saya lupa koreksinya. Nah, jadi selama 2 minggu tersebut kemungkinan tanggal 2 kan kita kan biasanya kan hari Sabtu nih bikin acara kan. Tanggal 12 19 itu nggak ada dulu gitu supaya ya teman-teman fokus UTS aja dulu gitu. Nah, tapi sebagai gantinya itu teman-teman kayak tip up, bikin PDD, persiapan buat NC. Kita bikin game masing-masing tim gitu. Oke sih itu sih dari gua sih. Ada yang mau dibahas lebih lanjut nggak? Ditanyain lagi kah? Dan juga teman-teman kalau misalkan udah dapat game itu kan, udah pernah bikin game kan juga bisa daftar. Nah, besok Unity Google Play. Jangan lupa mendaftar itu. Untuk kita itu dari nggak ada. Untuk dapat ilmunya. Oke deh, itu sih dari gua sih. Ini bisa dilanjut Samudra sih buat closing nanti. Oke, terima kasih ya Mas Ananta buat info tentang tim kayak gini. Dan juga makasih sama Mas Egi udah ngasih apa materi buat untuk membuat game Flappy Bird ini di Unity ya. Bagus, bagus. Bagus. Materinya juga mudah dipahami, Mas Egi juga udah apa ngejelasinnya udah cukup bagus lah gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang perlu ditanyain. Dan oke buat teman-teman yang udah ngikutin eh apa quest kali ini, ngikutin kali ini, jangan lupa ini ya, jangan lupa di ini di chat ini ada form buat absen, jangan lupa absen dulu ya guys ya, buat yang ikut. Dan terima kasih buat para audiens, para member semua yang udah ikut, Mas Egi, Mas Ananta yang udah menyempatkan waktu buat ngejelasin dan juga saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya buat kalian semua ya guys ya.
Selamat selamat hari lahir dan raya. batin. Ya, Ya, kurang lengkap. selamat Minal hari raya. aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman semuanya. Hati-hati di rumah masing-masing. Jangan lupa belajar buat UTS tanggal 7 Aja. bentar lagi tuh. Ya kan? Soalnya ntar Ya, kalau di ini. rumah tuh udah lupa sama belajar itu. Materinya langsung lupa semuanya ntar kalau UTS. Oke, mungkin segitu aja dari aku ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan perkataan sebelumnya. Oke, Dimaafkan. dimaafkan. Thanks. Like, Mas Egi ini masuk lagi nih. Ada apa nih Mas Egi nih? Enggak, matiin kamera doang. Oh. Oke, jadi buat main quest kali ini udah selesai ya guys. Terima kasih yang udah ikut. Kalian boleh keluar, tapi jangan lupa absen dulu di chat di Google Formnya, jangan lupa sebelum keluar. Ini aku reshare lagi ya buat formnya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah ikut dan hati-hati di rumah masing-masing. Semoga sehat selalu. Dan saya Samudra undur diri sebagai moderator kali ini ya guys ya. Terima kasih.